Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Isunisa, NIM U2019 1021, mahasiswa Winhas Jember, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau membacakan kitab Ibnu Katsir Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasula la'allakum syahida. Yaqulu ta'ala innama hawwalanakum ila qiblati Ibrahim alaihi salam wa ikhtarnaha lakum lanaj'alakum khiyaru imam latakunu yaumal qiyamati syuhada ala imam la innal jami'a mu'tarifun lakum bifadli wasatul hahuna khiyari wa azwadu kama yakulu Quraisy awsatul arabi nasaban wadaron khairuha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatul fi qaumihi ay asyrafahum nasaban wa minhu sholatir wusta allati hiya afdalus sholati wa hiya asri kama sabata fasiha wa ghairuha wa ma ja'alallahu hadhil ummati wasatul khossoha bi akmali syara'i wa aqwimil manahij wa audohi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami palingkan kalian ke arah kiblat Ibrahim alaihissalam dan kami pilihkan kiblat tersebut untuk kalian hanya karena kami akan menjadikan kalian sebagai umat yang terpilih dan agar kalian kelak di hari kiamat menjadi saksi atas umat kalian, mengingat semua umat mengakui keutamaan kalian. Penjelasan di sini dari Al-Wasat dalam ayat ini berarti pilihan dan yang terbaik. Seperti dikatakan bahwa orang Quraisy merupakan orang Arab yang paling baik keturunan dan kedudukannya. Rasulullah SAW seorang yang terbaik di kalangan kaumnya, yakni paling terhormat di keturunannya. Termasuk ke dalam pengertian ini salatul wusta. Nah, salat yang paling utama yaitu sholat asar. Sholatul wusta adalah sholat asar, maksudnya gitu. Seperti yang telah disebutkan dalam kitab-kitab sahih lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan dengan syariat-syariat yang paling sempurna dan keturunan-keturunan yang paling lurus serta jalan-jalan yang paling jelas seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya. Yakni di sini firman Quran surat Al-Hajj ayat 78. Huwajtanabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim huwa sallamakum muslimina min qablu wa fi hadhil yakuna rasul syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi. Nah, lalu dijelaskan dalam hadis sebelumnya ini artinya dia telah memilih kalian dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tua kalian Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamai kalian orang-orang muslim dari dulu, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas genap manusia. Lalu dijelaskan dalam hadis, yakni qolal Imamul Ahmad hadatsana waqi'in anil Amashi
A'masy anil Abi Sholih anil Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yud'au Nuhun yaumal qiyamati fayuqalu lahu hal bil bal balawat wa yaqulu na'am fayud'au qaumuhu fayuqalu lahum hal balawakum fayaquluna ma atana min nadirin wa ma atana min ahadin fayuqalu linuhi mayashidu laka fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu qala fadhalika qauluhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata qala al wasatu al adl tud'auna fatashhaduna lahu bil balawi summa ashhadu alaikum. Artinya Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waki dari Al-A'masy dari Abu Saleh dari Abu Sa'id yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Nabi Nuh telah dipanggil di hari kiamat. Maka ditanyakan kepadanya, apakah engkau telah menyampaikan risalahmu? Nuh menjawab, ya. Lalu kaumnya dipanggil dan dikatakan kepada mereka, apakah dia telah menyampaikannya kepada kalian? Maka mereka menjawab, kami tidak kedatangan seorang pemberi peringatan pun dan tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Lalu ditanyakan kepada Nuh, siapakah yang bersaksi untukmu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Lalu diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad yang hadisnya qala Imamul Ahmadu aidon haddatsana Abu Muawiyatan haddatsana A'masy an Abi Sholih an Abi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji'ur nabiyyu yaumal qiyamati wa ma'ahul rajulu wa nabiyyu wa ma'ul rijulani wa aktaru min dalika fayud'au qaumuhu fayuqalu lahum hal balaghakum hada fayaquluna la fayuqalu lahu hal balaghatu qaumaka wa yaqulu na'am wa yuqalu lahu man yashhadu laka fayaqulu Muhammad wa ummatuhu fayud'au nabi Muhammadin wa ummati fayuqalu lahu hal balagha hada qaumahu fayaquluna na'am fayuqalu wa ma ilmukum fayaquluna ja'akna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fa akhrabana anna rasula qad balaghu fadhalika qauluhu azza wa jalla wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata qala adalah litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasula 'alaikum syahida, yang artinya Imam Ahmad mengatakan pula telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Abu Sholeh dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang nabi datang di hari kiamat bersama dua orang laki-laki atau lebih dari itu, lalu kaumnya dipanggil dan dikatakan, apakah nabi ini telah menyampaikannya kepada kalian? Mereka menjawab, tidak. Mereka dikatakan kepada nabi, apakah kamu telah menyampaikannya kepada mereka? Nabi menjawab, ya. Lalu dikatakan kepadanya, apakah yang menjadi saksi? Siapakah yang menjadi saksimu? Nabi menjawab, Nabi Muhammad dan umatnya. Lalu dipanggil Muhammad dan umatnya dan dikatakan kepada mereka, apakah nabi ini telah menyampaikan kepada kaumnya? Mereka menjawab, ya. Dan dikatakan pula, bagaimana kalian dapat mengetahuinya? Mereka menjawab, telah datang kepada kami nabi kami, lalu dia menceritakan kepada kami bahwa rasul-rasul itu telah menyampaikan risalahnya, dan demikian itu
adalah firman-Nya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Lalu dijelaskan lagi dari hadis qala Imamul Ahmadul Aidon haddatsana Abu Muawiyatun haddatsana A'masyi an Abi Sholih an Abi Sa'id Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan qala adla. Nah, di sini penjelasan di sini maksudnya pada wasaton. Wasaton itu yang dimaksud wasaton adalah adil begitu. Lalu diriwayatkan dari Hafiz Abu Bakar Ibnu Murdawiyah dan Ibnu Khatim meriwayatkan melalui hadis Abdul Wahid Ibnu Ziyad dan Abu Malik Al-Ashja'i dari Al-Mughirah Ibnu Utaibah Ibnu Nabbas yang mengatakan bahwa seorang pernah menuliskan sebuah hadis kepada kami dari Jabir Ibnu Abdullah dari Nabi Muhammad SAW. Ana wa ummati yaumal qiyamati alal qaumi musyrifina alal khalaiki ma minan nasi ahadun ila wadda annahu manna wa ma min nabi kadzabahu qaumuhu ila wa nahnu nashhadu annahu qad balagha risalatar rabbi aja wajallah. Artinya aku dan umatku telah di hari kiamat berada di atas sebuah bukit yang menghadap ke arah semua makhluk. Tidak ada seorang pun di antara manusia melainkan dia menginginkan menjadi salah seorang di antara kami, dan tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh umatnya, melainkan kami menjadi saksi bahwa nabi tersebut benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhannya. Lalu hadis selanjutnya dijelaskan syahida Rasulullah SAW jinazatan fi Bani Salimah wa kuntu ila janibi Rasulullah SAW qala ba'duhum wallahu ya Rasulullah SAW la in ni'mal mar'u kana laqad kana afifan musliman wa kana wa asnau alaihi khaira qala Rasulullah SAW anta bima taqulu faqala rajula Allahu a'lam bisarair fa ammad ladhi badalana minhu fada faqala Nabi SAW wajabat thumma syahid bi matan fil bani hadis wa kuntu ila janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'duhum ya Rasulullah bi sal mar'u kana in kana lafdun ghailidon fa asnau alaihi syar'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'dihi anta billadhi taqulu qala rajulu Allahu a'lamu bisarairi falamma ladhi badalana minhu fadaka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat qala Abu Tabit qala lana inda dalika Muhammadun bin Ka'bi sodaqor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qara'a wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulullah alaikum syahida. Dari yang saya bacakan tadi, kesimpulan dari yang dibaca kitab Ibnu Katsir yang saya baca tadi, yakni dari surat Al-Baqarah ayat 143 terdapat dalam kalimat wasaton. Nah, atau kata wasaton. Kata wasaton ini dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini adalah yang dimaksud wasaton adalah adil, tidak berat sebelah
Sebab dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kelak di hari kiamat Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya akan menjadi saksi atas perbuatannya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.